Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Pagi ini kita akan berdiskusi membicarakan sesuatu yang sangat penting terkait geliat UMKM di tengah pandemi dan kaitannya dengan penyaluran kredit bagi UMKM. Bersama kita pada pagi hari ini telah berkenan untuk berdiskusi Direktur Utama BPR Artomoro Semarang, Bapak Darmawan Esos, beserta jajarannya via daring, juga telah berkenan hadir masyarakat dari berbagai latar belakang, ada pelaku UMKM, debitur, pengamat dari media, dan sebagainya. Saya Sulis Esa akan memandu diskusi ini hingga selesai, dan jangan lupa diskusi kita ini adalah kerjasama Harian Jawa Pos Radar Semarang dengan Satgas Penanganan COVID-19. Bapak Ibu para peserta diskusi, di tengah pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini, semua sektor terdampak, utamanya sektor UMKM. Banyak pelaku UMKM yang kesulitan permodalan karena modalnya telah habis untuk mempertahankan usahanya yang tidak sebanding dengan daya beli masyarakat yang terus menurun karena pengetatan pengeluaran. Akibatnya banyak UMKM yang terpaksa gulung tikar. Mereka tentu butuh suntikan dana segar. Yang sudah dapat suntikan berupa kredit pun masih kesulitan untuk membayar cicilan. Bagi penyalur kredit seperti BPR, tentu ada kebijakan khusus, bahkan mungkin program khusus untuk menyalurkan kredit, seperti yang sudah dilakukan oleh BPR Artomoro Semarang. Nah, pagi ini kita akan mendiskusikan hal itu selama 30 menit ke depan. Baik, Bapak Ibu, saya akan lebih dahulu ke Direktur Utama BPR Artomoro Semarang, Bapak Darmawan Esos, untuk kita ajak berbincang pada pagi hari ini. Selamat pagi, Pak Darmawan, apa kabar? Pagi Pak, kabar baik Pak Sulis. Sehat, Pak Darmawan? Sehat semua ya. Alhamdulillah. Pak Darmawan, saya ingin tahu ini bagaimana BPR Artomoro Semarang menyikapi adanya pandemi ini, utamanya kaitan dengan penyaluran kredit di BPR yang Bapak pimpin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ini hal yang baik yang dilakukan oleh Radar Jawa Pos Semarang untuk kita bersama-sama berdiskusi tentang bagaimana masa pandemi ini pengaruhnya terhadap UMKM. Kalau BPR Artomoro sendiri, memang kami adalah sebuah institusi jasa keuangan, jadi secara keseluruhan kita ada otoritas yang mengaturnya, ada aturan-aturan yang mengaturnya, termasuk juga ketika kita bersama-sama menghadapi masa pandemi ini. Kita tahu ada POJK nomor 11, bagaimana nasabah-nasabah dari BPR Artomoro yang terdampak COVID-19 ini harus diperlakukan seperti apa. Jadi turunannya sekarang barusan saja direvisi, kemudian ada yang terbaru yaitu POJK nomor 48 yang kemarin kami barusan terima tentang perpanjangan jangka waktu dari POJK 11. Kemudian ada juga peraturan Kementerian Keuangan nomor 65 yang kemudian direvisi PMK nomor 85 yang semuanya imbasnya adalah tujuannya, fokusnya adalah agar UMKM itu bagaimana agar terus bisa berjalan, terus bisa tumbuh, agar bisa membantu menggerakkan roda perekonomian di suatu wilayah tertentu. Jadi kami sebagai sebuah institusi terus mengikuti perkembangan yang update perkembangan baik itu peraturan maupun update atas nasabah-nasabah kami. Kami senantiasa selalu melakukan komunikasi dengan nasabah-nasabah kami. Kami juga melakukan assessment pada nasabah-nasabah kami. Apakah benar-benar nasabah tersebut terdampak, usahanya terdampak COVID-19 atau tidak. Yang kemudian akan segera kami lakukan apakah itu sesuai dengan POJK 11 yang sekarang direvisi POJK 48. Itu sementara Pak Sulis. Pak Darmawan, dari revisi dua peraturan tersebut, revisi POJK dan peraturan Menteri Keuangan, ini hanya khusus mengatur lembaga keuangan dengan UMKM atau secara umum ini Pak Darmawan?
Sebenarnya itu secara umum ya Pak, tapi digarisbawahi untuk nasabah-nasabah sampai dengan 10 miliar. Dengan outstanding Maksimal. kredit 10 miliar maksimal. Betul. Oke. Adakah program relaksasi bagi penerima kredit nih, terutama pelaku UMKM ini Pak? Dan sejauh mana ini efektivitasnya yang sudah berjalan, Ya, khususnya di Artomoro? ya, kalau di BPR Artomoro kami sudah lakukan relaksasi yang kami lakukan mulai bulan Mei itu sudah kami lakukan relaksasi atas beberapa nasabah kami. Yang terbanyak adalah penundaan pembayaran pokok. Jadi kan ada beberapa opsi atas relaksasi tersebut, baik itu penurunan bunga, penundaan pembayaran pokok maupun perpanjangan jangka waktu yang kami lakukan. Gitu Pak. Kalau efektivitas ya, Pak, ya? Ya. Kalau efektivitasnya kalau kami lihat dari sisi NPL ya. Jadi kalau nasabah-nasabah bermasalah kami dapat kami maksimalkan, artinya tidak ada kenaikan NPL. Jadi nasabah-nasabah kami yang sudah kami lakukan relaksasi itu sesuai dengan kemampuan mereka. Kami lakukan assessment sesuai dengan kemampuan mereka, kemampuan bagaimana mereka mampu melakukan kewajiban yang telah kami lakukan relaksasi, restrukturisasi. Jadi untuk saat ini kondisi nasabah bermasalah kami tetap terjaga dalam kondisi yang cukup baik di bawah 5%. Untuk bulan November ini kami masih pada posisi 4,58, grossnya, netnya 4,3. Bisa dijelaskan artinya Pak itu 4,8 poin tersebut? Oh ya. Artinya apa? Kalau ya Pak Sulis. Kalau 4,58 itu adalah kondisi nasabah kami dengan tunggakan 4 bulan sampai kondisi macet, dibagi total keseluruhan nasabah outstanding-nya. Jadi outstanding nasabah yang bermasalah mulai dengan kualitas kurang lancar, diragukan macet, dibagi total keseluruhan nasabah kami. Jadi itu sekitar 4,58. Jadi nasabah bermasalah kami hanya 4,58. Sementara kalau dikategorikan sebagai yang sehat, itu perbankan gross-nya maksimal 5%. Oke. Kalau kategori sehat, kurang sehat, tidak sehat, artinya masih dalam kategori sehat ya Pak? Kategori sehat, betul. Wah, ini kita boleh berbangga ini. Nah, secara keseluruhan Pak Darmawan, BPR Artomoro sendiri sudah menyalurkan berapa jumlah dana untuk kredit bagi UMKM dalam rangka memberdayakan UMKM ini, meskipun mungkin kondisi masih lesu ya Pak Darmawan? Kalau saldo kredit kami, total keseluruhan sampai dengan bulan November itu 207 miliar, Pak Sulis. 700? 207 miliar. Oh, 207 miliar. Ya, kalau khusus untuk UMKM itu berkisar antara 65-70%. Dari keseluruhan total 207 miliar tersebut ya Pak? 207 miliar. Berarti ini artinya pelaku UMKM mendominasi penyaluran kredit di BPR Artomoro ya Pak Darmawan? Betul Pak, sesuai dengan ini embrionya dari BPR itu kan sebenarnya fokusnya ke UMKM sebenarnya. Pak tulisnya. Oke. Pak, ada program pendampingan khusus nggak Pak ini bagi pelaku UMKM khususnya yang mengambil kredit di BPR Artomoro agar mereka bisa tetap survive selain tadi 4 opsi yang sudah diberikan oleh BPR Artomoro? Ya, pendampingan tetap kami lakukan Pak, karena ketika kredit kami cairkan itu kami pengennya seluruh institusi lembaga jasa keuangan itu inginnya agar semua nasabah itu dapat memenuhi kewajibannya. Salah satunya ya pendampingan itu, Pak. Jadi pendampingan yang kami lakukan maksimal 1 bulan sampai 3 bulan sekali itu kami lakukan komunikasi baik itu datang ke tempat usahanya atau kami komunikasi lewat telepon. Jadi bagaimana melihat perkembangan dari usaha yang telah kami biayai. Jadi nanti kalau ada kenaikan ataupun penurunan omset atau usahanya itu dapat kita ketahui sejak awal. Gitu. Tetap ada pendampingan. Jadi ini salah satu bentuk tanggung jawab moral juga BPR Artomoro selain menyalurkan kredit juga ikut
mendukung kemajuan UMKM meskipun kondisi masih sulit ini Pak Darmawan ya. Betul Pak, betul. Ya. Pak Darmawan bersama kita pada pagi hari ini sudah bergabung beberapa anggota masyarakat pelaku UMKM untuk kita ajak berdiskusi. Saya nanti juga akan membuka kesempatan untuk yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ada pelaku UMKM kuliner Ibu Tri Oneng, kemudian Ibu Indah, salah satu nasabah juga, kemudian Pak Sugianto pelaku usaha. Mungkin saya akan buka kesempatan dulu untuk kita berdiskusi nih Pak Darmawan dengan warga dan juga dari pengamat media yang sudah bergabung. Saya ke Bapak Baskoro mungkin. Pak Baskoro, saya beri kesempatan, mungkin ada yang ditanyakan sekaligus memperkenalkan sebagai apa ini Pak Baskoro. Monggo Pak Baskoro. Ya. Ini sepertinya ada gangguan ini Pak Baskoro. Saya ke Pak Baskoro, silakan Pak Baskoro. Ada yang ditanyakan Pak Baskoro pertama, saya beri kesempatan ini. Oh, ada gangguan ini. Saya ke redaksi Jawa Pos Radar Semarang nih Pak Darmawan, Bapak Iskandar. Dari media sendiri bagaimana nih Pak Iskandar melihat kiprah BPR Artomoro khususnya dalam mensikapi pandemi dan juga keterkaitannya dengan dukungan kepada pelaku UMKM ini, Pak Iskandar. Ya. Ya, sudah masuk, Mas. Oke, Pak Iskandar, silakan. Bagaimana ini media? Terima kasih Mas Sulis selaku moderator. Selamat pagi Pak Darmawan. Selamat pagi Pak Iskandar. Nah, Darmawan ini luar biasa ini. Artomoro ini juga luar biasa karena saya memang sangat selalu mengamati BPR ya, terutama Artomoro ini karena memang Artomoro ini salah satu BPR di Kota Semarang yang kiprahnya sudah kita ketahui bersama, saling mendapatkan apresiasi, ya, yang terakhir itu dapat apresiasi dari Jalan Infopeng kalau tidak salah, sebagai BPR dengan kinerja kita dari media memang sangat tahu lah bahwa kredit UMKM, terutama apalagi UMKM masa pandemi ini memang sangat terpengaruh ya, tapi dengan sekarang daya beli masyarakat sangat turun sehingga UMKM saya apresiasi apa yang dilakukan oleh. Suaranya kurang keras Pak Iskandar ya. Halo, sudah terdengar Pak? Ya, ini sudah. Ya, apa yang dilakukan oleh BPR Artomoro memang sangat positif ya, apalagi tadi saya lihat dengan adanya relaksasi sampai pendampingan ke UMKM ya sampai 1-3 bulan itu luar biasa karena memang sekarang posisi UMKM sangat tidak menguntungkan apalagi di tengah pandemi COVID seperti saat ini di mana mereka memang butuh dana segar, suntikan dana segar dengan bunga atau cicilan yang mungkin sangat terjangkau. Nah, saya lihat tidak banyak BPR yang melakukan ini. Nah, salah satu yang melakukan ini adalah BPR Artomoro. Nah, ini memang patut kita apresiasi karena saya tahu persis karena saya dekat dengan BPR Artomoro. Ya. Kalau dengan Pak Darmawan ini baru sekarang bisa bertatap muka Pak, via daring Pak. Iya Pak. Pertama. Ya, dari media memang Pak, memang kita harus terutama ya BPR memang harus melakukan pendampingan, melakukan penyaluran karena bagaimanapun UMKM salah satu kekuatan ekonomi kita ya, salah satu kekuatan ekonomi. Dulu waktu krisis juga yang paling kuat ternyata ekonominya adalah UMKM. Kalau dulu krisis itu tidak ada pandemi, nah sekarang ada pandemi, ini memang sangat luar biasa dampaknya. Nah ini kita lihat
penyaluran kredit memang harus tepat sasaran bagi UMKM yang saat ini memang sangat butuh suntikan dan segala. Kalau dari Radar Semarang ini memang kita selalu memberikan informasi positif ya, apalagi Radar Semarang ini salah satu media yang memang ditunjuk resmi untuk bersama dengan Satgas COVID dari Kementerian Kesehatan Pusat untuk selalu memberikan pemberitaan kaitannya dengan hal-hal positif di masyarakat, terutama untuk biar masyarakat ini bangkit, terutama pelaku-pelaku UMKM. Mungkin itu Mas Sulis, saya kembalikan waktu ke Anda. Baik, Pak Iskandar, terima kasih sudah memberikan statement-nya. Sangat mendukung ini Pak Darmawan, apa yang dilakukan oleh BPR Artomoro, khususnya dalam program pendampingan bagi pelaku UMKM selama masa pandemi ini. Karena kita tahu juga UMKM terbukti waktu krisis tahun 1998, ini juga cukup mampu bertahan di tengah situasi yang sulit. Kalau Pak Darmawan sendiri melihat situasi atau posisi UMKM sendiri khususnya dalam menggerakkan roda ekonomi masyarakat seperti apa nih Pak Darmawan? Ya, UMKM sendiri sebagai sebuah bagian penggerak roda ekonomi suatu wilayah, termasuk roda ekonomi Indonesia yang tercatat terakhir ada 63,5 juta unit UMKM yang ada di Indonesia. Ini kan jumlah yang cukup besar. Dan kalau kita lihat penyediaan lapangan pekerjaan itu ada 99% itu disediakan oleh UMKM. Ini kan sudah sangat besar pengaruhnya bagi penggerakan roda perekonomian khususnya di Indonesia. Jadi sesuai dengan embrio yang tadi saya sampaikan bahwa BPR itu sebenarnya kan untuk membiayai UMKM. Jadi kami secara masif terus bekerja memberikan yang terbaik untuk perkembangan UMKM. Jadi kaitan dengan tadi yang kami sampaikan pendampingan itu sebenarnya sudah kami dalam kondisi normal maupun kondisi sekarang di tengah pandemi ini kami terus lakukan pendampingan tersebut. Malah kami sudah masukkan dalam SOP kami bahwa ketika kredit sudah dicairkan maka pendampingan harus terus dilakukan. Di UMKM ini sebenarnya kan salah satu soko guru juga yang harus terus tumbuh dan kewajiban kita untuk membantu agar UMKM terus bisa tumbuh untuk menjadi sebuah bagian dalam membangun perekonomian di wilayah kalau di tempat kita Jawa Tengah dan khususnya Semarang ini. Ya. Gitu, Pak. Boleh tahu nih Pak Darmawan ini selain di Semarang di mana saja ini BPR Artomoro memiliki cabang? BPR Artomoro sekarang hanya di Kota Semarang. Tapi wilayah kerja kami seluruh Jawa Tengah. Jadi nasabah-nasabah kami bisa sampai keluar kabupaten. Jadi ada yang dari Jepara juga, Demak, Kendal, Salatiga juga ada, di Kudus, Pati. Jadi kantor-kantor kami, kantor pusat kami di Jalan Gajah Raya, kami ada 2 kantor lain di Kalipancur dan 1 di Bulusan. Dan saat ini sedang membangun kantor pusat baru yang rencananya akan kami tempati pada bulan Juli 2021 yang beralamat di Jalan Elang Raya, Pak Sulis. Elang Raya, Sambiroto ya, daerah Sambiroto ya. Sambiroto. Oke. Wah, ini meskipun posisinya ada di Semarang, namun melayani hampir seluruh warga Jawa Tengah nih Pak Darmawan ya. Ya, sesuai dengan wilayah kerja kami Jateng DIY, Pak. Jateng DIY. Oke.
Ini ada pelaku UMKM juga nih Pak Darmawan. Saya ke Ibu Triwaluyuning. Mungkin bisa menyampaikan testimoni juga atau juga ingin menyampaikan ke Pak Darmawan selaku Direktur Utama BPR Artomoro. Silakan Bu Triwaluyuning, apa yang disampaikan sebagai pelaku UMKM. Ya, monggo Bu Tri, ada yang disampaikan Bu Triwaluyuning. Selamat pagi Putri. Ya, Putri sudah disapa. Layarnya disentuh, di mikrofonnya diaktif. Halo. Ya, oke. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Darmawan. Ya Bu. Pagi Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Darmawan. Pak Darmawan, saya dari UMKM. Kalau saya mau mengembangkan UMKM saya untuk program kedepannya, nah ini saya mau mengajukan misalnya untuk BPR Artomoro, apa yang bisa saya ini dapatkan dari syarat-syarat UMKM untuk pengembangan saya tersebut, Pak Darmawan. Ini mau mengajukan kredit begitu, Putri? Iya, iya. Ini kalau boleh tahu ini UMKM bergerak bidang apa nih, Bu Triwaluyuning? Cuma ini aja untuk UMKM saya untuk menyediakan makanan ringan, snack-snack untuk pesanan-pesanan itu. Pak Kuliner ya? Kuliner iya, ya? Kuliner. Ya. Iya. Berarti belum jadi nasabah BPR Artomoro ini? Belum. Oke. Baru, iya. Ini berarti mohon persyaratan apa yang harus dipenuhi begitu ya untuk pengajuan kredit ya. Betul. Oke. Pak Darmawan, monggo bisa ditanggapi Pak Darmawan. Ya. Selamat pagi Bu Tri. Selamat pagi Pak Ya. Darmawan. Ya. Selama ini Bu Tri sudah kenal atau belum dengan BPR Artomoro? Artinya sudah tahu belum kalau di Semarang itu ada BPR Artomoro gitu Bu? Minimal pernah mendengar atau belum? Nah, pernah mendengar gitu Bu. Untuk ini saya sudah dengar sih Pak, sebab dari pernah dapat ini pesanan yang daerah Gajah, tapi ya sudah, tapi belum pernah terjun ke sana, masih ini aja sih. Kecil-kecilan aja Pak Darmawan untuk UMKM saya. Ya, saya persilakan Bu Tri mampir Jalan Gajah Raya 155 Semarang, nanti bisa ketemu dengan saya di kantor. Siap. Bu, begini Bu, kalau BPR Artomoro untuk saat ini kan masuk 5 besar di Kota Semarang ya Bu. Dengan aset kami sudah pada posisi 290 miliar. Jadi outstanding kredit 207. Kami masuk peringkat pertama untuk BPR di Kota Semarang dengan aset mulai 100 miliar sampai di bawah 250 miliar pada penilaian Infobank yang dilakukan tahun 2019. Jadi penghargaan ini kami terima tahun 2020 bulan Juli kemarin, Bu. Jadi BPR Artomoro sudah cukup bagus menurut kami dengan kondisi yang cukup sehat. Tentang bagaimana rencana Ibu ke depan untuk mengembangkan usahanya, dengan sangat senang hati kami mengundang Ibu untuk menjadi bagian dari BPR Artomoro. Silahkan Ibu berkembang bersama kami, akan kami berikan semua yang terbaik untuk Ibu. Baik itu kalau Ibu mengajukan kredit, kami berikan bunga yang terbaik, yang kompetitif untuk Ibu. Kalau persyaratannya sangat mudah, karena BPR itu adalah dengan persyaratan yang sederhana dan prosesnya cepat. Dengan tagline yang seperti itu. Di persyaratannya cukup Ibu fotokopi KTP. Ya. Sudah berkeluarga Ibu? Maaf. Sudah ya. Sudah Pak Darmawan. Lihat wajahnya sudah ini Pak. Hampir punya cucu mungkin guys. Ya. Jadi KTP. Kalau cucu belum Pak Sulit. Belum. Iya. Berarti persyaratan secara umum Ibu Putri, KTP suami istri, terus KK, surat nikah, terus kemudian kopi
sertifikatnya. Ini kan ada agunan Ibu. Oh. Ini saat ini harus ada agunan, dan agunan yang paling bagus itu ya sertifikat. Ya, terus kemudian kopi PBB dan kopi rekening koran buku tabungan dari Ibu. Nanti kalau Ibu sudah ke kantor, kami akan dengan cepat proses, karena teman-teman kami di bagian kredit haus Ibu, haus untuk melayani calon-calon nasabah kami. Iya. Ya, pasti akan kami proses. Rencana mau ngajukan kredit berapa miliar Bu Triwalo Yuning? Ya, cuma ini aja untuk pengembangan, kan kita baru kecil-kecilan dulu Pak Sulis. Ya, mungkin kurang lebih ya cuma 30-40 gitu aja Pak Sulis lah ini kan. Untuk pengembangan. Ya. 30-40 miliar apa juta? Ya. Hah? Miliar nanti gimana? Wes tak buat untuk apa ini Pak Sulis? Gunanya sertifikat simpang 5 nanti. Nah, iya, sertifikat simpang 5 atau sertifikat apa nanti yang sampai miliar. Ya. Jadi syaratnya cukup mudah ini Pak Darmawan ya? Betul Pak Sulis, syaratnya cukup mudah dan prosesnya cepat. Ya. Perlu kami sampaikan juga Pak Sulis, untuk saat ini BPR Artomoro itu punya batas maksimum pemberian kredit. Ya, berapa itu Pak? Kalau tidak terkait ke masyarakat umum itu 3 miliar. Kemudian yang grup itu 4,5 miliar. 4,5 miliar. Ya. Kalau agunannya harus sertifikat rumah tanah atau kendaraan bisa Pak Darmawan? Kami menerima semua Bapak. Semua ya? Ya, menerima semua. Sertifikat tanah kosong bisa, tanah dan bangunan bisa. Oke. Putri, ada yang mau ditanyakan ini mumpung bersama Pak Darmawan? Ya, untuk sementara cukup Pak Darmawan. Nanti kalau ini saya rembuk-rembuk dengan apa yang punya agunan, nanti kalau oke saya tak sowan ke BPR Artomoro untuk selanjutnya Pak Darmawan. Itu aja sementara Pak Darmawan. Terima kasih. Assalamualaikum untuk informasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pelaku UMKM Ibu Tri, saya ke pelaku usaha lainnya, Bapak Sugianto ini sudah bersiap ini Pak Sugianto. Kalau lihat dari postur tubuhnya ini kayaknya juga pelaku usaha kuliner ini ya, subur nih kayaknya ini, Pak Sugianto. Silakan Pak Sugianto. Halo, selamat Pak Darmawan dan selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Sugianto. Selamat pagi Pak Sugianto. Iya Pak Darmawan, saya ini kan ada usaha kecil-kecilan UMKM di bidang catering. Oh iya Pak. Di masa pandemi ini UMKM terutama catering itu juga terdampak ya. Yang biasanya ada pesanan setiap hari dengan jumlah tertentu dari dunia bisnis perkantoran, kemudian dari warga itu ada acara-acara selamatan. Sekarang kan hampir tidak ada atau hanya 1-2. Ini tentunya berpengaruh kepada pendapatan kami, sedangkan kami juga harus membiayai asisten-asisten kami untuk bekerja. Mungkin dari BPR Artomoro ada kebijakan atau ada promo khususnya UMKM terdampak pandemi ini Pak Darmawan. Misalnya bisa kredit UMKM dengan durasi waktu yang tertentu lebih panjang dan Ya Pak Sugianto. Mic-nya dinyalakan Pak Yanto. Mic-nya bisa dinyalakan Pak Sugianto. Kepencet lagi itu kayaknya Pak Sugianto. Ya. Silakan Pak Sugianto. Darmawan, kalau ada kebijakan-kebijakan khusus untuk UMKM, mungkin bunga yang rendah atau penundaan
bunga. Syukur-syukur penundaan bunga sampai akhir angsuran Pak Dermawan ya. Hanya angsuran. Itu sangat menarik saya kira. Ya. Oke. Mungkin itu Pak Darmawan yang bisa saya sampaikan. Semoga ini BPR punya komitmen ya, terutama Artomoro ini untuk membantu teman-teman UMKM seperti saya ini Pak Darmawan. Terima kasih Pak Darmawan. Sugianto, saya pengen tahu dulu ini penurunan omsetnya kalau boleh tahu ini akibat dampak pandemi ini kalau biasanya rata-rata sehari ya, itu berapa ini permintaan atau pesanan yang masuk sebelum pandemi dan setelah kena pandemi ini Pak Sugianto ini? Saya tidak menyebut angka nominal ya Mas Sulis ya. Cuman dari angka pemesanan, ini bukan angka nominal rupiah. Pemesanan itu biasanya sehari bisa sampai ada 2-3 kali. Itu kalau dikalikan 7 hari kerja, karena kan kita 7 hari kerja itu kan bisa kira-kira bisa sampai 25-30 kali seminggu lah. Nah, ini selama pandemi ini kita itu tidak ada 50%-nya. Jadi mungkin hanya sehari sekali, kadang 2 hari sekali. Itu kan sangat terdampak sekali ini. Iya. Terasa sekali berarti ya turunnya sangat terasa Mas Sulis ini. Tapi ada pengurangan karyawan nggak ini asisten nih Pak Sugianto? Ya sementara kita modelnya kalau ada pesanan baru kita ajak untuk bekerja gitu, karena secara finansial kami tidak mampu untuk membiayai bulanan Pak Sulis. Oke, baik Pak Sugianto, nanti pertanyaan Pak Sugianto akan dijawab Pak Darmawan. Pak Darmawan tadi mungkin Pak Sugianto agak terlambat ini, tadi sudah disampaikan ada 4 opsi ya Pak Darmawan ya. Mungkin bisa diulang kembali Pak Darmawan ini, mungkin menjawab pertanyaan dari Pak Sugianto biar plong juga ini nanti ambil kredit di BPR Artomoro. Ya. Baik Pak Sugianto, ada beberapa nasabah kami dengan usaha yang sama dengan Pak Sugianto, catering, kuliner juga. Jadi memang kondisi saat ini terdampak COVID. Tadi disampaikan oleh Pak Sugianto bahwa biasanya dari hotel mereka itu banyak pesanan dari hotel-hotel. Kemudian sekarang mulai bulan Juni, Juli itu malah hanya 30% omsetnya jadi ada penurunan sekitar 70%. Tapi sekarang kondisinya sudah kembali naik, Pak Sugianto. Jadi kalau mulai bulan Oktober, November itu sudah kembali hampir mencapai 70% omsetnya, hampir kembali ke 100% kembali. Karena sudah dari sisi masyarakat pengguna, baik itu hotel juga sekarang sudah mulai lagi, kemudian instansi pemerintah juga sudah mulai. Berkaitan dengan tadi yang disampaikan bahwa kami BPR Artomoro tetap berkomitmen Pak Sugianto untuk terus memberikan yang terbaik bagi UMKM, pertumbuhan UMKM, termasuk tadi nasabah-nasabah kami yang saat ini sebelum pandemi mereka sistem angsurannya itu bentuk angsuran pokok dan bunga, maka kami relaksasi hanya bayar bunganya saja, sementara pokoknya kami lakukan penundaan sampai dengan 6 bulan, kemudian 6 bulan lagi juga akan bisa diperpanjang lagi kalau misalnya dari sisi omset itu kenaikannya belum signifikan. Dan kami juga tahu memang dengan kondisi penurunan omset yang waktu itu sampai 60-70% itu berpengaruh terhadap operasional, khususnya biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh teman-teman kami UMKM bidang kuliner dan catering itu. Jadi kami terus kawal, kami lakukan assessment ke usahanya masing-masing, dan sampai sekarang kami bersyukur bahwa teman-teman kami itu masih terus bisa berlanjut dan memenuhi kewajiban kepada kami. Dan kreditnya tetap lancar, Pak Sugianto. Jadi ada fasilitas kredit yang sebenarnya bisa kami sampaikan
kami lakukan untuk mengakomodir apa yang sudah menjadi keinginan pemerintah, otoritas, bahwa adanya relaksasi, khususnya penundaan pembayaran dari pokok. Saat ini kami alihkan ke pembayaran bunga. Dan kami juga ada beberapa nasabah kami yang kami lakukan penurunan bunga. Penurunan bunga yang cukup lumayan signifikan juga, agar nasabah kami itu terus bisa mengembangkan usahanya. Oke. Gitu Pak Sugianto. Dan kami mohon kalau Pak Sugianto berkenan nanti bisa gabung ke BPR Artomoro. Ya. Kita jadi keluarga besar, kita maju bersama-sama. Nanti kembangkan usaha Bapak bersama kami di BPR Artomoro. Ya. Minta fasilitas apa lagi nih Pak Sugianto? Kayaknya sudah dipenuhi semua sama BPR Artomoro. Ini mau tambahan fasilitas lagi juga nggak apa-apa Pak Darmawan ya? Ya, monggo silakan. Silakan Pak Sugianto. Mau tambahan apa lagi nih Pak Sugianto? Siap Pak Darmawan. Terima kasih atas penjelasannya. Ini cukup menarik gambarannya yang dari Pak Darmawan ini. Nanti semoga kami pelaku UMKM dan teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas yang di keluar BPR Artomoro ini bisa bermanfaat. Ini menarik. Mungkin nanti kita kami mungkin saya mewakili teman-teman dulu mungkin dalam waktu dekat akan berkunjung ke BPR Artomoro Pak Darmawan ya. Kita ingin mencari informasi yang lebih detail seperti apa. Syukur-syukur nanti kami bisa diajak kerjasama dengan BPR Artomoro. Itu saya rasa itu cukup Pak Darmawan dan Mas Sulis. Ya. Ini lokasinya kalau boleh tahu di mana Pak Sugianto? Ya? Lokasinya di mana Anda Pak Sugianto? Oh ya Mas Sulis, saya khususnya untuk catering di area Kelipang Mas Sulis. Kelipang. Berarti ke Jalan Gajah Raya aja yang dekat. Nanti Elang dekat dengan Elang ya Pak Darmawan ya? Betul, dekat dengan Elang. Tapi 2021 bulan Juli baru kami operasional. Berarti yang paling dekat di Jalan Gajah Raya aja ya Pak ya? Sarankan ya Pak ya. Kalau mau promosi nama cateringnya apa Pak Sugianto? Siap. Wah, jadi nggak enak ini Mas Sulis saya. Ya. Dapat nanti bisa kerja sama. Kebetulan ini catering saya itu namanya Kemangi lain ini kalau misalnya ada acara atau ada kegiatan yang butuh support dari cateringnya, kami siap untuk membantu Mas Sulis. Oke. Catering Kemangi ya di Sambiroto. Oke, baik Pak Sugianto, terima kasih sudah bergabung Pak Sugianto. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi nasabah BPR Artomoro, bergerak maju bersama dengan BPR Artomoro. Selamat pagi Pak Sugianto. Kami tunggu Pak Sugianto. Terima kasih semuanya kawan-kawan. Ada tambahan yang disampaikan Pak Darmawan, khususnya untuk Pak Sugianto atau juga nasabah, calon nasabah BPR Artomoro ini Pak, biar lebih mantap ini kalau mau ambil kredit ingin maju bersama BPR Artomoro. Jadi kalau dengan kaitan dengan kredit, jelas persyaratan kami lebih sederhana, proses kami lebih cepat, dan kalau nasabah, calon nasabahnya itu sibuk, kami juga bisa untuk datang ke tempat. Jadi kami jemput bola juga bisa, sehingga lebih menyederhanakan proses dan lebih mempercepat proses yang bisa kami lakukan. Oke. Gitu Pak Sulis. Pak, ini khusus untuk akhir tahun atau selama pandemi ada program selain pendampingan Pak Darmawan, program CSR yang sudah dilakukan oleh BPR Artomoro khususnya untuk masyarakat terdampak pandemi apa saja yang sudah dilakukan? Ya, kalau terdampak pandemi kami beberapa kali membagikan bingkisan berupa 9 bahan pokok di depan kantor kami. Kemudian kami juga bagikan hand sanitizer, terus kami juga bagikan masker, terus kami juga tempatkan beberapa tempat cuci tangan itu di beberapa lokasi
yang bisa dipakai untuk masyarakat dalam rangka memenuhi protokol kesehatan 3M itu. Terus kami juga beberapa kali memberikan dana CSR kami untuk pembangunan tempat-tempat ibadah kami, gitu. Oke. Pak Sulis. Oke, ini program yang sudah dijalankan. Ada yang mau bergabung kembali, Pak? Ini terakhir ini dari peserta yang sudah bergabung. Pak Tasrofri, selaku masyarakat calon nasabah, ada yang mau disampaikan nih, Pak Tasrofri? Silakan, Pak Tasrofri. Ya. Masuk? Oke, masuk. Ini Pak Darmawan. Saya kebetulan ada kerjasama dengan teman usaha toko sepatu dan sandal. Alhamdulillah sudah ada 4 cabang. Namun dari 4 cabang itu tempat usaha kontrak semua. Misal kita mau mengajukan KPR untuk pembelian ruko, kira-kira syaratnya apa saja? Oke. Biar netap gitu ya Pak Nasrofi ya? Iya, ya, mudah-mudahan nanti bisa. Oke. Jangan ditutup dulu nih. Silakan Pak Hermawan mungkin bisa ditanggapi nih. Berarti KPR ya Pak, kepemilikan ruko atau rumah. Kalau tadi kan UMKM ya untuk modal usaha, ini untuk modal tempat ini Pak Darmawan. Baik Pak Asrofi ya tadi. Pak Tasrofi. Pak Tasrofi ya. Kami persilahkan untuk pengajuan Pak Tasrofi. Kami ini termasuk KPR, kredit konsumtif. Jadi kami juga melayani itu. Silakan mengajukan persyaratannya. Kalau sudah berkeluarga berarti KTP suami. Nanti di atas namakan salah satu. Kalau ini sudah punya legalitas izin atau belum Pak Tasrofi? Ya sudah, baru 1 tahun ini kita dapat izin. Berarti sudah ada SIUP TDP NPWP, kepengurusannya ada ya Pak? Ada, ada Pak. Ya, silakan kalau mau mengajukan atas nama CV atau PT atau atas nama pribadi bisa kami layani. Dengan kalau atas nama PT atau CV nanti legalitas dari CV atau PT tersebut, kemudian KTP dari pengurusnya dan sertifikat jaminan yang nanti akan dijadikan sebagai agunan kredit di BPR Artomoro. Oke. Gitu. Mau ditanyakan lagi Pak Tasrofi? Cukup jelas? Cukup, nanti saya persiapan dulu kira-kira perlu apa tidak. Ya, kami tunggu Pak Tasrofi. Siap. Terima kasih, selamat pagi Pak Tasrofi. Ini dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Darmawan, sebelum diakhiri nanti rencana apa yang akan dilakukan oleh BPR Artomoro tahun 2021, Pak Iskandar sebagai pengamat media khususnya dari redaksi Jawa Pos Radar Semarang yang juga selama ini sudah bekerjasama dengan BPR Artomoro, apa yang disampaikan khususnya ke depan agar BPR Artomoro ini juga semakin maju berkembang, meskipun tadi dikatakan oleh Pak Darmawan menjadi salah satu BPR terbaik ini di Jawa Tengah ya Pak ya, BPR Artomoro. Iya Pak. Jawa Tengah. Silakan Pak Iskandar. Baik, Pak Sulis, terima kasih. Pak Darmawan, terima kasih. Jelasannya sangat luar biasa. Tadi banyak yang disampaikan oleh Pak Darmawan. Suaranya tidak terdengar ini, Pak Iskandar. Halo? Ya, masuk. Oke, silakan. Ya, terima kasih Mas Sulis, Pak Darmawan. Kita sangat mengapresiasi ya, terutama dari media, dari Jawa Pos Radar Semarang, karena memang dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh BPR, terutama oleh BPR Artomoro, itu yang sangat diharapkan. Apalagi dengan kondisi seperti ini, tadi kita menyimak bersama ada relaksasi yang sampai pada pengurangan suku bunga. Ini memang sangat membantu. Mudah-mudahan peserta diskusi kita pada pagi sampai siang hari ini bisa termotivasi bahwa masih ada BPR yang sangat peduli pada nasabahnya, sampai tadi ada pendampingan sampai dari 1 bulan sampai 3 bulan,
bisa datang langsung penambangan itu ke nasabah, bahkan PayPal juga bisa. Nah ini menurut saya bisa jadi salah satu istilahnya itu ya bisa jadi salah satu kemudahan bagi nasabah atau calon nasabah pelaku UMKM untuk mengajukan kredit ke BPR Artomoro. Mungkin itu saja Mas Sulis, karena saya yakin BPR Artomoro ini sudah sering dapat penghargaan, berarti memang kredibilitasnya memang sudah diakui di tingkat nasional. Apalagi saya dengar juga dapat penghargaan dari Infobank masalah ekonomi yang berlobis di Jakarta. Juga saya dengar juga banyak penghargaan yang sudah dilakukan oleh atau diterima oleh BPR Artomoro sebagai salah satu BPR terbaik di Kota Semarang. Jawa Tengah. Sukses untuk Pak. Oh, di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya. Sukses untuk Pak Darmawan dan jajaran. Terima kasih Mas Sulis. Terima kasih Pak Iskandar dari redaksi Jawa Pos Radar Semarang. Terakhir ini Pak Darmawan, saya ingin tahu nih ke depan tahun 2021, mudah-mudahan pandemi sudah selesai ya Pak Darmawan, sehingga semua bisa normal kembali, pulih kembali. Apa program kerja BPR Artomoro, khususnya kaitannya dengan penyaluran kredit bagi pelaku UMKM Pak Darmawan? Ya, untuk rencana bisnis kami untuk tahun 2021 sudah kami selesaikan. Pada bulan Oktober kami buat, November kami buat, itu dasarnya adalah akhir bulan Oktober, kemudian saat ini sedang kami proses untuk kami sampaikan ke otoritas. Jadi yang paling pokok adalah rencana kenaikan aset kami. Kami kan optimis, Pak Sulis, bahwa 2021 ini perkembangan akan sangat bagus, baik dari sisi ekonomi secara makro untuk Indonesia ini. Amin. Kemudian usaha-usaha sudah mulai bangkit kembali. Menggeliat ya. Karena ya sudah menggeliat lagi, karena saya lihat sudah melewati ambang nolnya itu, tinggal sekarang sudah mulai naik lagi. Yeah. Nah ini kami optimis tahun 2021 kami sudah membuat rencana bisnis bahwa kami akan naik aset kami sebesar 50%. Jadi jauh di atas yang ditetapkan oleh otoritas bahwa kenaikan hanya sekitar 15-20%. Jadi kami tetap optimis, aset kami akan bisa tumbuh 50%, kemudian kredit kami akan tumbuh sebesar 60% dari tahun 2020. Ini rencana kami akan di samping kami akan membuka line-line baru di bidang penyaluran kredit, kami juga menambah tenaga kerja kami, sehingga apa yang menjadi garis kebijakan kami untuk tahun 2021 dengan naik 60% dari sisi kredit tersebut akan bisa tercapai. Untuk penyaluran kreditnya tetap nanti kami sebagian besar ke modal kerja, sekitar 70%, kemudian 30% dari sisi konsumtif. Jadi karena masa pandemi masih terus berlangsung, kami juga terus akan berhati-hati, prudential banking tetap kami jaga agar apa yang kami berikan, kami salurkan, dana masyarakat yang kami salurkan tersebut kami pertanggungjawabkan dengan tetap menjaga kualitas kredit yang baik. Jadi NPL kami masih tetap terjaga di bawah 5% dengan perhitungan rasio-rasio keseluruhan secara umum adalah sehat. Oke. Itu Pak Sulis. Baik Pak Darmawan, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan oleh BPR Artomoro pada tahun 2021 terrealisasi semuanya Pak. Maju terus untuk BPR Artomoro Pak. Karena ini kemajuan BPR Artomoro juga akan berdampak pada pelaku UMKM di Jawa Tengah nih Pak Darmawan. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita pagi hari ini Pak Darmawan. Selamat pagi, sukses. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Darmawan.
Selamat pagi, sukses juga buat Pak Sulis, Pak Iskandar, untuk Radar Jawa Pos Semarang, dan teman-teman semua dari UMKM. Baik, terima kasih dan juga teman-teman pelaku UMKM, Bapak Ibu yang sudah bersama kita dalam diskusi kita pagi hari ini terkait dengan penyaluran kredit BPR Artomoro Semarang, khususnya dalam mendukung kemajuan usaha UMKM di tengah masa pandemi COVID-19. Saya Sulis Sesa harus akhiri kebersamaan kita, tapi nanti sebelum kita akhiri, nanti kita akan foto bersama dulu Pak Darmawan ya, dan juga Bapak Ibu. Dan jangan lupa saya selalu ingatkan pesan untuk 3M ya, jangan lupa selalu menjaga jarak aman, memakai masker. Ini saya karena ini jauh jadi nggak pakai masker ini ya, dan juga selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Saya Sulis Sesa, terima kasih atas perhatiannya dan juga kerjasama yang sudah dilakukan oleh Harian Jawa Pos Radar Semarang, BPR Artomoro, dan diskusi kita pagi hari ini juga didukung oleh Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto bersama. Oke, Mas Abdi. Ya. Mas Baskoro. Nah, sudah. Mbak Alis. Mas Tasrofi. Layar. Tuh. Mbak Alis. Oke, Mbak Alis kita tinggal. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Sudah Pak Mas Sulis. Oke, terima kasih Pak Darmawan. Selamat pagi Pak Darmawan. Ya, pagi Pak. Terima kasih.